Siapa ini juara ini? Pernah bahasa ya, Anta? Oke, kopi. Nggak jadi ikut siapa, Patri? Aku Maggie Jet. Oke, baru nengok kemari. Si. Pokoknya maghrib di Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita keluarga besar Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Denai dan Forum Silaturahmi BKM Medan Denai akan berwisata ke Pulau Weh, tepatnya di Kota Sabang. Dimulai dari berangkat di Kota Medan, tepatnya Masjid Amal Muslimin yang dibangun oleh Yayasan Soeharto. Kita di sini menunggu teman sambil berkemas ingin berangkat. Nah, ini driver kita Pak Komarudin. Kemudian lanjut menuju Jalan Tol Amplas Tanjung Pura. Nah, perjalanan ini cukup menyenangkan dikarenakan sepanjang perjalanan kita berdiskusi, kemudian diskusi berkenaan dengan keumatan, baik dia berkenaan dengan masjid, STM, dan hal-hal keumatan lainnya. Kemudian daripada itu, setelah melewati jembatan kuning ini, artinya kita telah mendekati dengan gerbang tol Tanjung Pura. Nah, dari mulai Amplas ke gerbang tol Tanjung Pura itu tarifnya sebesar Rp85.500. Nah, setelah kita melewati atau lewati gerbang tol Tanjung Pura, kita langsung menuju jalan lintas Medan Aceh. Nah, teman-teman, kebenaran saat ini kita didraperi oleh Bapak Komarudin yang cukup lihai meliuk-liuk membawakan busnya. Nah, ini adalah masjid Yayasan Soeharto juga di Tanjung Pura, yang startnya dari masjid Yayasan Soeharto. Kemudian kita sholat juga di maghrib di Yayasan Soeharto Amal Bakti Muslimin. Menurut kabarnya, Yayasan Amal Bakti milik Soeharto ini, Presiden almarhum Soeharto, berjumlah 999 tersebar di seluruh Indonesia. Teman-teman, baru kemudian kita langsung melaju untuk sholat subuh di ujung Jalan Selawah. Nah, kita telah sampai di Pelabuhan Ulele pukul 6.30. Kita segera membongkar barang sembari sarapan yang ada dijajakan di seputaran Pelabuhan Ulele ini. Nah, teman-teman, sembari kita menunggu loket untuk dibuka tiketnya, kita sarapan dulu. Ayo makan. Makan. Nanti orang kepingin berdosa. Malah dia ekspor lah. Bilang harganya.
2000. 2000. Sama. Nah teman-teman, ketika kita hendak berlayar ke Peri, yang perlu diperhatikan terlebih dahulu kita amati di mana letak pelampung. Biasanya itu ada di kiri kanan kapal, baik di dalam lemari ataupun di dalam ruangan kaca. Nah ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kita jangan panik lebih dulu. Kita bisa menuju pelampung yang ada di depan sisi kiri kanan atau di belakang sisi kiri kanan ruangan tempat kita duduk. Nah untuk itu di sini juga di kapal ada tempat belanja. Nah ini adalah Ibu Hajah Sirbawati dan teman-teman. Ketika kita menyeberang dari mulai Ulele ke Balohan, itu ada juga kapal cepat, ada kapal lambat. Sedangkan kapal lambat ini tarifnya sebesar Rp35.000 sekali jalan, artinya PP. Kita akan mengeluarkan dana sebesar Rp70.000. Nah teman-teman, kita saat ini berada di sisi kanan Peri, sehingga kita dapat leluasa melihat di seputar kapal. Nah saat ini kita telah berada di Buritan. Nah ingin melihat-lihat bagaimana kiranya ketinggian ombak yang ada di sini. Sedikit kita dapat dilas berkenaan dengan pelabuhan Ulele, yaitu di zaman Belanda dahulu dibangunlah sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Ulele. Merupakan pelabuhan yang cukup ramai, menjadi tempat pendaratan bagi kapal-kapal yang berasal dari berbagai daerah, dari daerah dalam dan luar negeri. Pelabuhan ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ketika daerah Aceh dan daerah taklukannya yang kini dinamakan Nanggroe Aceh Darussalam diduduki oleh Belanda. Nah biasanya di sisi ruangan kapal terdapat petunjuk untuk menggunakan pelampung.
menunggu tron-tron itu.